I'm still healing. I'm still healing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Rani Hasanuddin dalam podcast SMK Dharma Kusuma Cianjur. Tema kali ini kita kedatangan seorang yang keren banget nih teman-teman pematerinya. Seorang kurikulum, juga seorang motivator, bersama Bapak Aji. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Saya Rani Hasanuddin, salah satu siswi di SMK Dharma Kusuma Cianjur. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa karena memang beberapa kendala yang sekarang sedang marak dan masih marak, yaitu COVID-19. Betul. Yang angka kenaikannya masih belum menurun. Ada beberapa hal yang mau Rani tanyakan nih sama Bapak. Boleh. Ya, sepertinya kita akan ngobrol-ngobrol nih ya teman-teman. Jadi kita bicara tentang SMK Dharma Kusuma. Di sini kan Bapak sebagai kurikulum, bagaimana cara Bapak untuk menjalankan tugas Bapak? Apakah ada kendala atau memang berjalan semestinya? Baik, terima kasih untuk Ukhti Rani. Selamat siang dan salam hangat buat semuanya. Pada kesempatan kali ini terima kasih kami ucapkan kepada podcast SMK Dharma Kusuma yang telah mengundang kami untuk bisa hadir di sini dan bisa membantu menginformasikan tentang bagaimana sih karakteristik kurikulum yang unik di SMK Dharma Kusuma ini. Kenapa dikatakan unik, Ran? Karena SMK Dharma Kusuma ini mempunyai ciri khas kurikulum yang berbeda. Salah satunya tentunya ada yang disebut dengan kurikulum penyelarasan. Apa itu kurikulum penyelarasan? Di sekolah ini tentunya bukan hanya mengutamakan pendidikan saja, tapi bagaimana kita bisa link and match, gabung gitu ya, link and match, bergabung dengan industri. SMK Dharma Kusuma ini salah satu dari 5 jurusan, semuanya sudah link and match dengan industri. Pertama, asisten keperawatan. Asisten keperawatan ini luar biasanya, kita di tahun 2020 ini yang perlu masyarakat tahu bahwa kita adalah dari 10 sekolah di Indonesia ini menjadi salah satu sekolah unggulan, ya, program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satunya sektor caregiver. Wah, ini luar biasa. Jadi sektor caregiver ini bagaimana penyelarasan asisten keperawatan dengan caregiver. Kemudian juga farmasi. Di farmasi klinis dan komunitas ini salah satu sektor industri yang kita selaraskan kurikulumnya, yaitu bersama teaching factory-nya. Mungkin sudah dikenal oleh anak-anak SMK Dharma Kusuma dengan produk Dakuchi. Ini produk obat herbal, ciri khas buatan anak-anak farmasi, anak-anak farmasi. Kemudian juga dibina oleh industri melalui PT Manistra, kemudian juga di bawah binaan guru-guru apoteker, ya. Kemudian juga ada teknik komputer dan jaringan, ini dan rekayasa perangkat lunak. Link and match-nya bersama industri CP Mahakarisma Group. Ini luar biasanya mereka bagaimana mengkolaborasi antara pembelajaran kewirausahaan. Jadi selain pembelajaran teaching factory, kemudian juga kewirausahaan, mereka juga dituntut bagaimana memasarkan produk-produk elektronik kerjasama dengan PT Mahakarisma Group. Dan luar biasanya dengan ditambah lagi otomatisasi tata kelola perkantoran atau OTKP bahasa sekarang itu anak-anak itu. Link and match-nya beberapa lembaga-lembaga seperti
pengadilan gitu ya, ada juga dari universitas, perbankan, yang alhamdulillah diterima anak-anak dari segi pembelajaran prakerin atau praktek kerja lapangan. Jadi tentunya kolaborasi industri, kurikulum industri dengan kurikulum sekolah, wah semakin keren lah pokoknya, supaya anak-anak tuh nggak posisinya nggak jenuh gitu ya. Betul, Nah, betul, kita bantu mereka untuk berkarya di luar begitu, sekaligus anak-anaknya juga tidak bosan-bosan untuk istilahnya mengembangkan potensinya. Jadi tidak ditambah lagi kurikulumnya dipadu dengan boarding school. Nah, di sini luar biasa. Ada pondok pesantren gitu ya Pak ya? Ada. Oke, keren. Alhamdulillah. Jadi itu. anak-anak tidak jenuh sama pelajaran produktif saja, tapi iya. dengan kegiatan di luar biar kemandiriannya itu digali ya Pak ya, Betul, dengan betul. wirausaha. Yes. Lalu di sini di bidang caregiver sekolah sudah berdiri berapa lama Pak? Caregiver ini lahir di tahun 2020 kemarin, tentunya berdasarkan Masih baru SK penerima bantuan dari Kemdikbud melalui Dirjen Vokasi. Tentunya anak-anak ini menyelaraskan pembelajaran asisten keperawatan, bagaimana mereka pengembangan yang awalnya basisnya ke perawatan atau kita menuju ke perawatan lansia. Karena pada hakikatnya di zaman sekarang kan lagi trendingnya atau mungkin kebutuhan lansia ini sangat diperlukan bagi anak-anak perawat, sehingga mereka bisa mengkolaborasi pembelajaran awalnya asisten keperawatan yang notabene hanya mungkin di rumah sakit atau beberapa klinik. Nah, ini kombinasi pembelajarannya dengan beberapa industri ya, salah satunya pengusaha terbesar caregiver yang ada di Indonesia ini tentunya. Karena sudah ada bidang caregiver ya Pak ya di sekolah SMK Dharma Kusuma Cianjur, bahkan sekarang gedungnya sudah berdiri tegak di belakang dengan mewahnya seperti rumah sakit dan terjaga sangat bersih. Apakah berpengaruh dengan biaya yang masuk? Tentunya kami memberikan fasilitas yang menarik dan juga lengkap. Ini semata-mata bukan hanya untuk meningkatkan kapasitas mewah dalam bentuk mewah saja, tetapi juga memberikan kenyamanan dan pelayanan pendidikan yang terbaik yang diberikan SMK Dharma Kusuma untuk anak-anaknya. Tetapi segi pembiayaan kita dari wilayah Kabupaten Cianjur ini adalah salah satu SMK termurah. Dikategorikan termurah kenapa? Karena kita tidak pernah menarik siswa untuk praktik, artinya mereka bebas untuk praktikum di caregiver tentunya. Jadi tidak ada biaya masuk lagi gitu. Tidak ada biaya pas masuk mereka praktik, tidak ada. Sudah include di awal di mulai pertama gitu ya, dan juga bulanan gitu. Jadi semua include di situ. Tidak ada anak tiba-tiba tidak bisa ikut praktik. Bahkan anak-anak itu asik praktik karena hampir perbandingan perbandingan pembelajaran antara pembelajaran teori dengan praktik itu 70-30%. Artinya lebih banyak praktikum dibandingkan SMK ya Pak ya. Betul, dibandingkan teori, supaya mereka bisa mengaplikasikan. Biasanya kan anak-anak itu kalau masuk industri itu merasa kaku gitu ya. Coba bayangkan merasa ketika belum bisa apa-apa, padahal di sana. Makanya dengan kita menyelaraskan ataupun mengimbangkan peralatan yang ada di industri dengan di sekolah, kita semirip mungkin dan sesama mungkin mereka ketika belajar di rumah atau belajar di sekolah itu sama saja, mereka merasa belajar di industri seperti itu. Tentunya dengan kita undang guru-guru tamu setiap waktu mereka datang ke sekolah memberikan pembelajaran tentunya di sekolah. Disebutnya guru tamu gitu ya, guru tamu dari industri. Mereka memberikan pembelajaran untuk anak-anaknya. Dan banyak hal tentunya yang belum tentunya masyarakat apalagi tahu. Sekarang sudah berdiri tegak itu sekeren itu loh Pak, kayak rumah sakit gitu ya. Jadi membuat semangat anak-anak perawat, farmasi ataupun jurusan lainnya lebih
termotivasi, oh sekolah saya sekarang sudah sekeren ini, harusnya mereka semangatnya lebih maju lagi Oh, ya Pak ya. tentunya Betul. bagi anak-anak yang mungkin dari SMP, MTS yang masih ragu dengan SMK Dharma Kusuma, yuk berkunjung. Masih bingung cari sekolah? Mau sekolah yang berkualitas? Sekolah yang berstandar COE dan telah terakreditasi A, serta sekolah yang mempunyai fasilitas boarding school dan program khusus serta teaching factory. Jangan ragu lagi. Yuk, daftarkan dirimu segera dan jadilah bagian dari SMK Dharma Kusuma Cianjur. sukses di bidang makanan, fashion salah satunya mungkin di depan Ya. saya. Rani Masih ini perlu belajar juga nih Pak. boleh Masih disampaikan Ran bimbingan. untuk boleh promosi di waktu PPDB ini mungkin Ya. tentang apa Ran itu nama passionnya? RR Hijab Muslimah Pak. Masya Allah. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan dengan bimbingan Bapak juga ya tentunya. Alhamdulillah, terima Betul kasih. sekali, di bimbingnya itu Pak, betul sekali, karena tanpa bimbingan, tanpa pelajaran, seorang siswa itu tidak bisa apa-apa Pak. Betul. Di Karena zaman- kita butuh guru, butuh seorang yang motivator itu Pak, karena itu penting untuk kita. Alhamdulillah. Tentunya motivasi bagi kita adalah anak-anak di zaman sekarang atau lalu juga sama pada intinya mereka mempunyai komunikasi, harus punya apa kemampuan berkomunikasi, kemampuan berentrepreneurship gitu ya. Kemudian juga tentunya dengan adanya kita di masa muda ini bukan hanya kita meningkatkan kapabilitas intelektual juga tapi juga religius kita gitu, sehingga berbagai rintangan, halangan di masa muda ini kita tereksplor gitu. Iya, Ya, betul, tereksplor apa kemampuan kita baik itu di wirausaha atau mungkin di bidang akademik, sehingga anak-anak SMK ini jadi anak-anak yang berkualitas tentunya. Harus seperti itu ya Pak ya. Iya, harus, Karena betul. SMK itu sekolah kejuruan, jadi harus Betul. terjurus gitu. Anjir. Karena ini ada pondok pesantren itu ya Pak ya. Ah. Berarti ada murid atau siswa-siswi yang menetap di sekolah. Iya. Apa saja sih kegiatannya itu, apa lalu Bapak sendiri apa ada kendala untuk menjalankannya karena mungkin Bapak banyak sekali kegiatan gitu? Sebenarnya semakin banyak kegiatan ini semakin memberikan kita peluang untuk mengembangkan terus potensi diri tentunya. Jadi anak-anak di zaman sekarang itu jangan khawatir kalau kalian sibuk dengan banyaknya PR, Iya. banyaknya tugas. Sebenarnya itu bukan menjadi kendala, harusnya menjadi pengembangan potensi diri. Jadi adik-adik, kenapa Pak di sini di pondok seperti apa kegiatannya? Mulai dari makannya diatur, jadi adik-adik nggak perlu khawatir di sini harus bawa beras segala macam gitu ya untuk iya, makan betul, atau betul. mikir, nggak usah tinggal makan. Kita udah sediakan makan pagi. Pagi-pagi anak-anak sudah jam 3 subuh itu sudah mulai membaca Al-Quran untuk murojaah tahfiz. Karena gurunya, salah satu gurunya alhamdulillah dalam jangka waktu 2,5 tahun alhamdulillah sudah 30 juz selesai. Ada program tahfiz juga Ada Pak? program tahfiz, karena keren, tentunya keren. guru
gurunya juga dari tahfiz juga. Jadi jebolannya tahfiz. Oh. Dalam jangka waktu 2,5 tahun beliau sudah menyelesaikan 30 tahfiz. juz. Oh. 30 juz. Bisa diajarkan ke Jadi di adik-adik. explore ke anaknya, dan alhamdulillah anak-anaknya selain setelah pagi murojaah, kemudian sholat berjamaah pagi-pagi, dilanjutkan dengan muhadasah, itu bahasa muhadasah itu ya, kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian setelah itu mereka kegiatan masih padat sekali, makan, mandi, ya isoma gitu ya. Kemudian juga pagi hari mereka mempersiapkan diri untuk ke sekolah, kegiatan sekolah pada umumnya, anak-anak pada umumnya. Kemudian mereka melaksanakan kegiatan sholat berjamaah dan terus mengikuti program-program selain murojaah bahasa. Waktunya padat ya Pak ya? Padat sekali. Anak-anak asrama itu waktunya padat gitu, iya, tidak ada ada waktu luang yang sia-sia. Iya. Selain itu juga ada pembelajaran kitab kuning bersama Ustadz Daud. Ada juga pembelajaran tarikh, bagaimana pengembangan pemahaman pembelajaran agamis yang sifatnya sejarah Islam seperti itu, dan banyak lagi gitu ya. Di malam hari juga tentunya mereka ada belajar wajib yang terus dibina oleh ibu asramanya gitu. Dari segi makan, kemudian tidur, tempat tidur sangat nyaman sekali. Bisa Bapak jelaskan bagaimana cara pembiayaan di Darul Fikri di pondok pesantren? Apa sama dengan sekolah atau ada biaya tambahan Pak? Oke, jadi untuk yang adik-adik nih yang mau masuk ke SMK Dharma Kusuma, kita banyaknya hoax di jalan gitu ya. Di perjalanan ini banyak sekali hoax dan banyak sekali istilahnya kabar-kabar yang tidak mengenakan. Sedikit tentunya tidak dengan mengenakan. adanya podcast ini kita jelaskan gitu. betul. Dijelaskan kembali bahwa untuk masuk ke SMK Dharma Kusuma ini tentunya dengan biaya 4.500.000 ya, termasuk di situ sudah termasuk seragam dan sebagainya, dan juga mungkin untuk biaya asrama hanya Rp800.000. Jadi semua makan include semua sudah ada di situ. Jadi lebih ringan lah gitu untuk biaya asramanya. Kemudian untuk biaya SPP-nya tentunya banyak beasiswa di sini, termasuk ranking 1 sampai 3 ada potongan-potongan dari SPP-nya. Kemudian juga tentunya selain itu juga ada cashback. Ini ada cashback buat adik-adik yang setelah membayar PPDB mereka mendapatkan uang jajan dari sekolah kita. Aduh, berapa tuh? 750.000 loh. Kembali lagi. Iyalah, kembali lagi buat mereka jajan. Biasanya kalau sudah daftar mereka kan bingung tuh mau jajan atau. Iya betul. Lumayan tuh Pak buat program dirinya gitu, buat beli perlengkapan sekolah. Iya, jadi bisa buat persiapan juga di awal gitu. Jadi adik-adik ini banyak sekali simpang siurnya. Adik-adik juga usah khawatir nggak punya laptop. Di sekolah juga udah sediain difasilitasi laptop dan juga komputer yang sangat lengkap sekali di ruang RPS atau ruang praktek siswa di teknik komputer dan jaringan. Gitu. Apalagi sekarang jarang sekali Pak sekolah di perkotaan ada pondok pesantren. Itu sebuah keunggulan juga teman-teman. Jadi kalian bisa belajar dunia, juga bisa belajar tentang agama, karena dua-duanya harus seimbang ya Pak ya, nggak bisa berat sebelah, apalagi berat dunia tapi akhirat tidak ada persiapan sama sekali. Itu sangat rugi ya Pak ya. Sangat rugi sekali. Kalian bisa, adik-adik bisa ya lihat-lihat dulu SMK Dharma Kusuma. Kalau yang mau mondok nih bisa lihat dulu, bisa hubungi Rani biar bisa diantar ke sini. Ini itu sebuah kebahagiaan tersendiri Pak, bisa ada di sekolah SMK Dharma Kusuma Cianjur. Nah ini mungkin cara kepala sekolah, cara guru-guru termasuk Bapak untuk mengembangkan jiwa religius siswa dan siswi. Apa siswa-siswi ada pondoknya? Untuk kali ini kita masih berfokus pada santriawati. Insya Allah dalam waktu ke depan kita juga sudah mulai merintis untuk santriawan tentunya. Amin. Banyak sekali request dari luar, santriawannya belum ada katanya. Jadi karena memang Dharma Kusuma ini capability-nya lagi proses pengembangan terus, dan insya Allah ke depan juga santriawan juga bisa mondok di kita. Dan tentunya ini selain itu juga kita ada
program Panca Jiwa Pondoknya, tentunya yang pertama itu adalah keikhlasan, Betul. kemandirian, ya, kesederhanaan, berdikari atau berjiwa mandiri dan ukhuwah Islamiyah. Nah, di situ dari Panca Jiwa itu dijelaskan bahwa anak-anak pondok ini selain belajar umum gitu ya, tapi mereka juga beredukasi tinggi tentang pembelajaran agama. Ya. Betul itu. Jadi tentunya nggak usah khawatir sih, kita tidak hanya berbicara tentang kurikulum ini secara Betul. garis besarnya teori gitu ya, tapi juga dalam hal praktikum perlu dibuktikan. Iya. Ya, salah satunya adalah pembuktiannya dengan alumni. Alumni ini betul. alhamdulillah dari pondoknya sudah ada alumni yang tahfidz 30 juz. Kemudian juga dari anak-anak alumni ada yang sudah masuk dunia militer, ada yang wirausaha, bahkan ada yang melanjutkan kerja di sekolah kita gitu ya. Kemudian banyak sekali tentunya banyak prestasi yang diunggulkan oleh Jadi masyarakat. sudah ada murid Betul. alumni yang mengabdi di sekolah Dharma Kusuma Cianjur. Tentunya Ya, mereka kita pilih yang betul-betul berprestasi iya. tentunya ya, dan juga menjadi kebanggaan untuk mereka dan juga keluarga mereka. Lalu kalau pesantren Darul Fikri itu berdiri sejak kapan, Pak? Kebetulan untuk SMK Dharma Kusuma ini untuk boarding school-nya, untuk asramanya dan pondok pesantrennya itu berdiri tahun 2019. 19. Dan baru berjalan 2 tahun ini. Sudah 2 tahun ya. Sudah betul. 2 tahun dan 2 angkatan ini, dan tahun ini kita mengeluarkan beberapa santri yang kelas 3 Ya, ini betul. sebentar Karena emang lagi sudah tentunya. selesai ya, Pak. Sudah selesai. Tentunya ada suatu kebanggaan bagi kita semua bahwa Cianjur punya pondok pesantren di daerah perkotaan. Iya, betul, Itu betul. yang paling penting. Ini menjadi Jarang sekali. Oke. Berbicara tentang PPDB nih, Pak. Oke. Jadi kita sekarang sudah bicara tentang PPDB Oke, nih. siap. Sejak kapan membuka apakah sudah membuka ini, Pak? Pendaftaran baru untuk siswa adik-adik gitu. Ya. Adik-adik. Baik bagi adik-adik SMP, MTS, baik itu kelas 9 negeri ataupun swasta di Kabupaten Cianjur, di luar Cianjur, baik itu dari Bandung, Sukabumi dan sekitarnya, Bogor gitu ya, dan juga banyak sekali dari Jauh-jauh luar Cianjur juga, bahkan dari Cianjur Selatan. Alhamdulillah kami informasikan kembali melalui program podcast ini, tentunya kita sudah membuka 2 gelombang, tentunya di gelombang 1 dari mulai Desember bahkan November akhir sampai Maret kemarin. Gelombang 1 alhamdulillah peminat sudah banyak sekali. Alhamdulillah. Tentunya sudah dibuka gelombang 1 dan jangan usah khawatir, kita Masih sudah ada masuk bulan Mei ya gelombang sekarang. Mei, kemudian Juni dan Juli masih ada kesempatan buat adik-adik semua untuk masuk di gelombang 2 ya. Dan tentunya cepat-cepat gitu ya, karena memang luar biasa ini, kuotanya sudah terbatas sekali. Tentunya ayo gitu gabung dengan SMK Dharma Kusuma biar kecepatan gitu, Ya, biar betul. biar kita tidak mengecewakan teman-teman yang lain. Ayo gabung dengan SMK Dharma Kusuma. Mari kita sama-sama bangun Cianjur ini. Betul. Kita banggakan Cianjur dengan prestasi kita, dengan Bakat-bakat, anak-anak muda yang ya. bakat-bakatnya yang luar biasa. Jangan dipendam ya, Pak ya. Iya, nanti banyak jerawatan gitu. Iya. Gitu. Lalu Pak, bisa pendaftarannya bisa lewat jalur prestasi atau reguler? Baik, untuk jalur prestasinya baik jalur reguler juga kita terima melalui secara online atau offline. Untuk online-nya ada tinggal diklik aja di Google ya, di Google search. Bisa dilihat ya nanti ya di bawah ini ya, nanti kita lihat tim auditornya ya yang akan memberikan link untuk PPDB-nya. Bisa cek www.smkdharmakusumacianjur.scid/ppdb atau langsung berkunjung ke SMK Dharma Kusuma Cianjur di Jalan Kiai Abdullah bin Umar. Awas hati-hati ya, nanti kesasar ke sekolah lain. Pokoknya seberang gedung Asakina atau apalagi sudah ada maps, bisa dicek nih di Google Maps-nya. Di situ kalau Dharma Kusuma ada ratingnya tuh. Jadi selain adik-adik berkunjung dapat rating tuh, tinggal klik ratingnya gitu. Bisa jangan lupa kasih rating 5 ya. harus. Iya dong. Bisa dicek lingkungan sekolah SMK Dharma Kusuma itu bagaimana. Jadi kalian bisa tahu sendiri, tidak hanya kita yang bercerita ya Pak ya. Betul. Jadi kalian bisa cek sendiri, oh ternyata benar SMK Dharma Kusuma itu ada pondok pesantren, ada program caregiver, ada
sudah menengah tuh gedung seperti rumah sakit. Alhamdulillah. Teman-teman bisa lihat bagaimana mewahnya, kerennya. Itu bisa menjadi salah satu keunggulan kami di sini. Apa ya? Bisa keunggulan dari SMK Dharma Kusuma Cianjur. Sebelum kita tutup nih Pak, ada motivasi mungkin sedikit untuk adik-adik, siswa dan siswi SMK Dharma Kusuma Cianjur atau alumni-alumni yang sekarang udah lulus ya Pak? Iya, udah lulus. tentunya harapan kita baik pertama mungkin ya untuk anak-anak SMP MTS di Kabupaten Cianjur atau di luar Kabupaten Cianjur, kita memberikan motivasi apalagi di masa Covid seperti ini ya, pandemi seperti ini. Mereka sangat membutuhkan motivasi, dorongan dari orang tua, juga sahabat dan juga kami dari rekan-rekan SMK gitu ya, untuk selalu mereka jangan menyerah, terus semangat untuk belajarnya dan melanjutkan, karena paling penting adalah melanjutkan pendidikan tentunya ya, karena dengan pendidikan ini kalau bahasa Inggrisnya disebutnya the crown of the world, mahkotanya dunia. Jadi dengan dunia ini tidak ada mahkotanya tanpa pendidikan. Masih ingatkah waktu Jepang dibom Hiroshima dan Nagasaki, yang pertama ditanyakan adalah gurunya kemana, murid-muridnya masih ada enggak? Tentunya bangsa Indonesia ini membutuhkan anak-anak yang semangat melanjutkan pendidikan. SMK Dharma Kusuma bagi anak-anak SMP MTS tentunya memberikan peluang dengan biaya yang sangat ekonomis, dengan fasilitas yang nyaman tentunya. Jadi kalau bahasa di luar yang hoax-hoax yang mahal-mahal gitu ya, mohon ini disampaikan ke semua kalangan, cek langsung. Jadi banyak yang nggak jadi karena mendengar bahwa mahal masuk SMK Dharma Kusuma. Mendengar katanya. Iya, itu satu motivasinya, the crown of the world tentunya, atau takjul dunia gitu bahasa Arabnya. Jadi mahkotanya pendidikannya. Jadi penting sekali. Selain itu juga jadi lentera kehidupan kita. Kalau kita tidak punya ilmu, maka tentunya kita akan merasa kegelapan nanti ke depannya. Dengan adanya adik-adik ini, dengan ada kegiatan seperti ini, ada yang bisa mengeksplor komunikasi kita juga karena ilmu kan tentunya. Ilmu itu tidak sulit untuk dibawa. Masalah kalau rezeki Allah yang mengatur tentunya. Jadi nggak usah khawatir. Tentunya juga kita dari SMK Dharma Kusuma memberikan fasilitas dengan berbagai cara agar adik-adik terus bergabung dengan kita, memberikan pelayanan terbaik untuk adik-adik SMP MTS di Kabupaten Cianjur dan luar Cianjur ini. Bagi yang kesulitan mendaftar baik online ataupun daftar langsung bisa chat di WhatsApp kami, atau di tetangganya kalau ada yang sekolah di kita gitu ya, bisa anak-anak bantu, karena insya Allah anak-anak SMK Dharma Kusuma dengan penuh ramah tamah akan selalu melayani baik kerabat dekatnya. Kemudian juga motivasi nih buat para alumni yang sebentar lagi akan lulus. Tentunya juga alumni sebelumnya terjun ke dunia yang sesungguhnya ya Pak ya. Sesungguhnya tentunya hasil dari pembelajaran baik itu secara praktikum atau secara kemandirian yang di sekolah ini, tentunya mereka tidak perlu khawatir. Adik-adik nggak perlu khawatir, kakak-kakak yang akan melanjutkan juga nggak perlu khawatir. Karena kenapa? SMK Dharma Kusuma dengan pelatihan dan juga edukasi, kemudian pembiasaan mereka ketika di sekolah, tidak hanya belajar di kelas saja, insya Allah mereka akan terbiasa kemandirian di luar sana, bukan hanya melanjutkan sekolah, mereka membuat membuat sebuah bisnis atau wirausaha. Ada yang juga mungkin mau melanjutkan ke luar negeri. Jadi lanjut ke luar negeri ini bahasanya bukan TKW ya. Bahasanya maaf ya. Ini kerjanya caregiver itu perawat di Jepang ya Pak. Betul. Jadi bahasanya kan kalau identik tanda kutipnya kalau ke luar negeri itu jadi TKW ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Padahal di sini juga mereka akan masuk program fast track. Ini juga salah sedikit satu ini aja sedikit mungkin bocoran lah. Jadi program fast track Dharma Kusuma seperti apa nanti lihat saja gabung dengan Dharma Kusuma. Tentunya mereka pulang dari Jepang, pengakuan dari Kemdikbud juga sangat luar biasa sekarang, inovasi dari Dijen Vokasi yang memberikan edukasi kepada kita semua dan mempermudah bagaimana anak-anak SMK untuk terus melanjutkan karena anak SMK itu lebih khusus melanjutkan kerja ya tentunya. Ya mereka lebih mandiri, tetapi juga tidak menutup kemungkinan mereka pendidikan juga tetap pembelajaran baik itu kuliah ataupun melalui jalur-jalur pendidikan
formal atau non formal, sehingga mereka yang alumninya tetap semangat gitu ya. Karena SMK itu sudah menjurus, jadi kalau kerja juga tinggal ini ya Pak ya. Insya Allah, sudah menjurus sekali. Iya. Itu salah satu motivasinya, karena menurut kami adalah alumni adalah aset bagi kami. Betul. Jadi tentunya harumkan nama baik SMK Dharma Dharma Kusuma Kusuma ini, Cianjur. Kabupaten Cianjur, ataupun mungkin dari luar kabupatennya, untuk mengharumkan nama kampungnya, Betul. gitu, keluarganya, insya Allah lah. Dengan adik-adik berjuang di sana, dengan motivasi tinggi, bukan hanya kami akan selalu bangga dan selalu mendoakan alumni yang lebih baik lagi. Jadi berarti walaupun lagi daring, lagi COVID gini, SMK Dharma Kusuma masih mempunyai kegiatan yang optimal, produktif ya Pak ya? Iya, Betul. tentunya bukan optimal lagi dan produktif, bahkan banyak sekali. Betul. Ya, walaupun posisinya lagi COVID, Iya. lagi daring gini. Semangat itu harus tetap membara seharusnya Pak. Iya, Walaupun semangat lagi guru-gurunya COVID. juga luar biasa, yang Iya. dulunya mungkin terbiasa tatap muka, sekarang udah terbiasa Iya, betul, untuk betul. bisa menjalankan program pembelajaran online dan sebagainya. Wah, Karena- luar biasa lah, guru-gurunya sangat Betul. proaktif sekali. Jadi tentunya kalau kita suka termotivasi dengan guru-guru mereka, ya begitu Iya. semangat sekali dalam Gurunya semangat, jadi menjadi pendorong buat Iya, murid-muridnya tentunya. Pak. Ya. Jadi kita itu teman-teman Dharma Kusuma itu walaupun lagi COVID, nggak membuat kita harus rebahan di rumah aja. Oh, iya. Jadi Rebahan nggak, nggak sih? ya rebahan ya. Sekarang Kamu lagi rebahan banyak ya? banget anak muda yang katanya rebahan udah jadi teman terbaik lah Oh, gitu. iya. Padahal teman-teman sekarang para alumni yang udah sukses, yang udah gapai impiannya, yang udah jadi A, B, C, ternyata mereka itu berjuang keras ya Pak ya. Betul. Jadi teman-teman atau adik-adik jangan jadikan COVID-19 ini menjadi sesuatu yang tidak membuat kita bergerak. Malah tapi jadikan ini sebagai peluang untuk kita menciptakan sebuah karya. Lalu ada kesan dan pesan nggak Pak untuk anak-anak SMP dan MTS gitu? Oke, untuk pesannya tadi sudah saya sampaikan melalui motivasi. Betul. Pesannya ya, satu itu yang paling penting adalah yuk datang langsung ke SMK Dharma Kusuma, cek langsung gitu ya, supaya tidak, kalau ada informasi yang berterbangan gitu ya ke rumah masing-masing, ada yang tidak tepat dengan, ya sekalian juga jangan lupa subscribe nih YouTube SMK Dharma Kusuma, Betul. biar lebih banyak up to date Dukung. gitu ya. Di situ banyak sekali konten-konten, juga banyak konten selain konten-konten podcast ini, edukasi, kemudian juga beberapa informasi, juga ada brosur-brosur online yang kita sebarkan juga, mungkin bisa dibaca ulang. Tersedia di sana ya di situ informasi realnya. pesan-pesannya gitu, Betul, pesannya. betul. Dan juga mungkin bahasanya SMK Dharma Kusuma ini tidak hanya melalui salah satu informasi, tapi banyak informasi yang harus digali betul. dan disampaikan ke orang tua gitu, menjelaskan, sehingga tidak perlu ragu lagi untuk memilih SMK Dharma Kusuma sebagai pilihan pertama di SMK Cianjur ini. Kemudian juga ya kesannya luar biasa. Anak-anak Cianjur ini luar biasa, bagi lulusan-lulusan SMP MTS dari Kabupaten Cianjur atau luar Cianjur, Indonesia ini luar biasa. Betul. Mereka anak-anak yang penuh dengan kreativitas dan juga kesannya penuh proaktif, dan sekarang di masa-masa ini dibandingkan dengan yang sekarang lagi di masalah-masalah ya anak-anak muda. Selain itu juga mungkin bisa kita gali bahwa mereka anak muda juga banyak prestasinya tentunya. Hanya saja tidak mau dieksplor ya, gitu. betul. Sebenarnya mereka punya prestasi yang sangat luar biasa. Terlalu dipendam. Mudah-mudahan nanti anak-anak muda ini lebih, ya kesannya itu tetap semangat, di balik teman-teman kita kadang mungkin membuat hal-hal yang negatif, sebenarnya banyak anak-anak muda yang lebih positif, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang membantu perkembangan teknologi, perkembangan karakteristiknya sekarang gitu. Bahkan insya Allah lah dengan hadirnya Dharma Kusuma dengan anak-anak yang SMP gabung dengan kita, insya Allah mereka akan semakin nilai-nilai karakter lebih diutamakan. Jadi itu catatan kurikulumnya, jadi nilai-nilai karakter lebih diutamakan sebanding dengan nilai akademiknya, sopan santun, attitude dan sebagainya. Itu yang paling penting sebenarnya. Itu sih kesan terakhirnya. Jadi kami tunggu teman-teman di Dharma Kusuma Cianjur. Kami tunggu kunjungannya dan kami tunggu kalian bergabung bersama kami. Terima kasih Pak atas waktunya yang mungkin sangat padat dan bisa meluangkan waktu untuk podcast di Dharma Kusuma ini. Sama-sama, terima kasih juga buat
podcast dan tim Oke, yang sudah sama-sama. melalui media ini kita Iya. bisa berbicara, dan terima kasih Sharing. untuk para editor yang siang malam untuk selalu memberikan konten-konten yang edukatif dan luar biasa. Semoga berjuang selalu. Itu aja. Oke, terima kasih ya Pak ya. Ya. Semoga lain waktu kita bisa berbincang-bincang Baik. tentang SMK Dharma Kusuma lagi. Insya Allah. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi booster untuk kalian. Sekali lagi kami tunggu kalian di Dharma Kusuma Cianjur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I won't give up, I'm still healing.